Saya juga sempat menyatakan kepada Mas Beki tersangka, Anda nggak perlu khawatir datang ke pengadilan. Karena disitulah Anda bisa menceritakan apapun. Kalaupun itu fitnah, Anda ceritakan kalau itu fitnah. Tentu Anda harus menyatakan bukti. Hadapin aja. Karena itulah proses yang fair, yang adil, di mana jaksa menuntut Anda dengan dugaan perkosaan dan pencabulan. Anda menyatakan, oh enggak pernah saya melakukan itu. Saksi korban akan berbicara di pengadilan bahwa mereka menjadi korban Anda. Nah, nanti hakim yang akan menilai semuanya secara objektif berdasarkan alat bukti, sehingga kebenaran material ditemukan di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ahmad Sofyan, dalam Law and Justice Channel. Tanggal 7 Juli 2022 itu adalah hari yang bersejarah menurut saya, karena setelah hampir 1 tahun saya mengadvokasi, memantau dan memberikan ulasan, bahkan terjun langsung terhadap kasus MSAT yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri, itu akhirnya ditangkap setelah melalui proses drama yang begitu panjang, melelahkan, dan tentu juga banyak orang yang pesimis ya, beranikah kepolisian menangkap Mas Beki atau MSAT, anak Kiai Jombang, pelaku kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di pondok pesantren di Jombang. Dan tanggal 7 Juli itu juga sebagai bukti bahwa Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Jawa Timur, Polres Jombang, di backup oleh Brimob, berhasil menemukan keberadaan tersangka yang sudah dinyatakan DPO. Tentu kita perlu memberikan apresiasi ya, meskipun sebelumnya banyak orang yang nggak yakin gitu ya atas keberanian kepolisian dalam menggunakan upaya paksa, karena warga di Jombang itu tahu bagaimana kekuatan MSAT, dan tentu juga yang di backing oleh ayahnya, ya, seorang kiai besar yang pengaruhnya bukan kecil ya, tidak hanya di Jombang tapi di Jawa Timur pada umumnya. Nah, saya tidak bercerita soal itu ya, sahabat-sahabat hukum pidana. Tetapi saya ingin kilas balik ya. Kilas balik tentang keterlibatan saya dalam penanganan kasus ini ya. Kenapa saya bilang penanganan? Karena memang saya terlibat dalam proses penanganan, khususnya sebagai ahli hukum pidana. Itu dimulai pada tanggal 16 Agustus 2021. Waktu itu, Polda Jawa Timur meminta saya untuk memberikan keterangan ahli atas penetapan tersangka MSAT, yang waktu itu berkas perkaranya masih belum diterima atau belum dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, jadi ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Polda Jawa Timur atas petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang pertama adalah terkait dengan tafsir pasal 285 yang dipersangkakan kepada MSAT. 285 ini adalah tentang perkosaan. Jadi Polda Jawa Timur mempersangkakan MSAT dengan tindak pidana perkosaan. Salah satu elemen yang ditanyakannya adalah tentang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Karena bukti tentang ancaman kekerasan itu yang ada di dalam handphone korban hilang, handphonenya rusak, nggak bisa dibuka. Tetapi korban masih ingat perkataan yang dilakukan oleh MSAT terhadap korban.
Nah, perkataan itulah yang ditanyakan kepada saya, apakah itu berisi ancaman? Saya bilang iya, karena dia mengatakan bahwa nanti kamu akan menyesal seumur hidup jika kamu tidak mau mengikuti perintah saya. Bagi saya itu adalah ancaman sebagaimana diatur di dalam pasal 285. Jadi namanya perkosaan itu ada ancaman kekerasan atau kekerasan. Jadi tidak harus kekerasan, tapi ancaman kekerasan. Memaksa seseorang perempuan untuk disetubuhin oleh MSAT dalam kasus ini. Kemudian pasal yang kedua yang dipertanyakan pada saya waktu itu, yang pada tanggal 16 Agustus 2021 itu adalah tentang tafsir pasal 294 ayat 2 ke 2E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tentang pencabulan yang memiliki relasi kuasa. Jadi penyidik Polda juga mempertanyakan kepada saya tentang unsur pasal ini, karena juga dipertanyakan oleh jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, apa sebenarnya relasi kuasa? Apakah benar Mas Beki itu memiliki relasi kuasa dengan santri? Saya jawab iya, memiliki. Hubungannya adalah santriwati ada pada posisi rentan terhadap keinginan dari MSAT. Jadi karena ada kekuasaan yang dimiliki oleh MSAT, itulah yang menyebabkan santriwati itu berada dalam posisi rentan mendapatkan perbuatan cabul dari MSAT. Jadi dua pasal itulah yang dipertanyakan kepada saya. Mudah-mudahan dalam dakwaannya nanti jaksa tetap menggunakan pasal 285 yaitu perkosaan. Ya, yang kedua adalah pencabulan 294 ayat 2 ke 2E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentu nggak bisa menggunakan undang-undang yang ada, Undang-Undang nomor 12 2022 tentang kekerasan seksual. Kenapa? Karena perbuatan ini diduga berlangsung pada 7 Mei 2017. Ya, perbuatan perkosaan yang ada di dalam BAP itu, atau pencabulan yang ada di BAP itu adalah peristiwa yang terjadi pada 7 Mei 2017. Meskipun peristiwa-peristiwa lain banyak ada, tetapi yang dijadikan persangkaan terhadap MSAT adalah peristiwa yang terjadi pada 7 Mei 2017, di mana korbannya berinisial MNK dan santri-santri lainnya. Kemudian keterlibatan saya yang kedua adalah pada tanggal 21 November 2021. Waktu itu saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menghadiri ekspos kasus ini di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Bukan saya saja yang diminta hadir, tetapi saya diminta hadir di acara itu. Antara lain yang hadir tentu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, kemudian dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian dari Mabes Polri juga hadir. Kemudian juga ada beberapa utusan LSM dari Jawa Timur, WCC Jombang, LBH Surabaya. Dan kalau tidak silap ada Asosiasi Gus Durian juga hadir di acara itu ya. Intinya begini, waktu itu kita pertanyakan apa alasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih belum menyatakan berkas ini lengkap. Padahal menurut keterangan saya, setelah saya membaca berkas, membaca berita acara, itu sudah lengkap. Saksi-saksi sudah ada, visum sudah ada, keterangan ahli sudah ada. Ya, cuman ya tersangkanya membantah, tapi kan memang tersangka membantah itu hak dia, dijamin oleh KUHP. Karena itu di dalam ekspos perkara itu kita pertanyakan apa alasan dari jaksa peneliti sehingga perkara ini masih belum dinyatakan lengkap. Waktu tanggal 21 November 2021 itu dipimpin langsung oleh Pak Kajati Jawa Timur. Beliau langsung memimpin. Kemudian ya tidak lama setelah ekspos perkara tersebut ya, akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap. Nah, itu dia. Jadi kehadiran tim ya yang di Kejaksaan Timur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu ternyata memberikan implikasi juga. Kalau tidak, waktu itu berkas perkara itu udah bolak-balik, tidak lengkap-lengkap.
Tidak lengkap-lengkap, ada aja kekurangannya. Ya, bahkan kekurangan yang paling fatal itu menurut saya ada petunjuk jaksa yang menyatakan perlu dilakukan visum yang ketiga. Itu kan mengada-ngada. Ada lagi petunjuk jaksa yang menurut saya juga mengada-ngada. Waktu itu ya dilakukan pemeriksaan lie detector kepada korban. Nah, itu juga saya nyatakan itu petunjuk yang tidak tepat dan melanggar KUHAP. Jadi saya pernah memberikan konsultasi kepada pendamping waktu itu. Apakah benar petunjuk jaksa kepada kepolisian daerah Jawa Timur untuk melakukan lie detector? Iya, katanya. Menurut saya lie detector itu harusnya ditujukan kepada tersangka, bukan kepada saksi korban. Kenapa? Saksi korban sudah diletakkan sumpah. Untuk apa lagi dilakukan lie detector? Jadi prosesnya memang begitu waktu itu. Sulit ya. Jadi tidak segampang yang seperti kita bayangkan. Makanya waktu itu dalam salah satu video saya, jadi saya sampai membuat 10 video loh. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana bisa lihat di playlist kasus anak Kiai Jombang. Ada 10 video. Berarti sama ini sama 11 video. Jadi ada 11 video yang khusus saya buat untuk memastikan anak Kiai Jombang ini diadili di pengadilan. Karena dia selalu menyatakan ini fitnah, ini rekayasa. Saya bilang, kalaupun fitnah, sampaikan aja di pengadilan. Jangan Anda berkoar-koar di luar pengadilan. Anda kan ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu. Jadi saya sampai membuat 10 video khusus tentang anak Kiai Jombang ini. Untuk memastikan proses hukum harus ditegakkan dan harus dijalankan. Ya putusan pengadilan itu kan saya bilang itu kepada pendukung-pendukung. Salah satu video saya itu adalah merespon pendukung-pendukung MSAT. Saya katakan di dalam video saya itu bahwa jika memang tuduhan ini tidak benar, itu sampaikan di pengadilan. Toh ada 3 kemungkinan putusan pengadilan. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu dihukum. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dibebaskan. Atau ini bukan merupakan tindak pidana, sehingga harus dilepaskan. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi hadapin aja pengadilan untuk memastikan bahwa perbuatan yang bersangkutan masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan tindak pidana. Nah, setelah itu, ya, setelah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sebelum dinyatakan lengkap ini ada drama berikutnya. Drama berikutnya sebelum dinyatakan lengkap, MSAT melakukan pra-peradilan. Ya, di 2 pengadilan. Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jombang. Saya diminta sebagai ahli oleh Polda Jawa Timur di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, jadi MSAT nggak senang dan ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu belum dinyatakan lengkap juga ya. Belum dinyatakan lengkap. Ya, di Prapit yang menjadi objek Prapit itu tidak hanya Polda Jawa Timur, tetapi juga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saya memberikan keterangan ahli yang menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur itu sudah cukup bukti dan tidak menabrak KUHAP. Mengenai berkas ini belum lengkap, ya, bolak-balik, itu bukan menjadi objek pra-peradilan. Yaitu jaksanya aja yang belum menyatakan lengkap, saya bilang. Itu hak subjektif jaksa menyatakan belum lengkap. Karena kelengkapan itu kan dilihat dari 2 aspek. Aspek formil dan material. Ya, bukan menyangkut soal ada atau tidaknya alat bukti. Nah, itu saya sampaikan pengadilan. Ya, pengadilan menyatakan permohonan pra-peradilan ditolak, tetapi bukan atas apa yang saya sampaikan, tetapi pengadilan menyatakan pihaknya kurang, harusnya juga melibatkan Polres Jombang. Karena ada celah itulah maka MSAT melalui kuasa hukumnya melakukan Prapit lagi yang kedua. Kali ini melibatkan Polres Jombang dan dilakukan di PN Jombang, ya, Pengadilan Negeri Jombang, dan juga ditolak permohonan pra-peradilan itu. Dengan 2 dasar ini
kemudian ya kejaksaan kan nggak punya alasan lagi untuk menyatakan tidak lengkap. Toh 2 putusan pengadilan menyatakan penetapan itu sah. Sehingga atas dasar putusan itu dan juga desakan masyarakat sipil bahwa berkas sudah lengkap, nggak lama kemudian akhirnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan berkas ini lengkap. P21 bahasa hukumnya. Nah, itu kira-kira ya keterlibatan saya di dalam proses ya kasus anak Kiai Jombang ini atau Mas Beki ini. Kemudian terakhir ya pada tanggal 24 Juni 2022 saya diundang oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Bintang. Ya, bukan saya aja diundang, tapi juga Kompolnas, ketuanya waktu itu hadir langsung. Ya, kemudian juga Komisi Kejaksaan Republik Indonesia juga ketuanya waktu itu langsung hadir. Dalam pertemuan makan siang itu, saya juga menyampaikan kepada Bu Menteri, ya, ini sebelum rame-rame sekarang, pada tanggal 24 Juni. Bu, ini ada dugaan saya, dia sengaja DPO, berlama-lama sembunyi di dalam pondok pesantren, supaya kasusnya ini nanti daluarsa. Kalau daluarsa kan nggak bisa dituntut lagi. Yang kedua, dia berusaha untuk mempengaruhi saksi-saksi supaya tidak mau hadir di pengadilan. Karena itu dia harus cepat bergerak, saya bilang kepada Bu Menteri. Ya, Kompolnas juga memberikan dukungan, ya, meskipun waktu itu Kompolnas menyatakan ya di dalam itu si Beki ini dikawal, tapi polisi tidak pernah takut atas pengawalan tersebut. Komisi Kejaksaan juga akan mengawal kasus ini jika nanti sudah bergulir di pengadilan, ya. Jadi ya, sahabat-sahabat hukum pidana, ya tanggal 7 kemarin lah, ya melalui proses yang panjang, ribuan, kabarnya saya tidak hadir di sana, ribuan BRIMOB diterjunkan untuk menangkap DPO MSAT dan akhirnya beliau ditangkap dan saat ini proses hukum sedang berlangsung. Mudah-mudahan segera kita saksikan ya proses persidangan di pengadilan negeri. Apakah kemungkinan ya pengadilan negeri Surabaya, kemungkinan kedua ya pengadilan negeri Jombang karena lokusnya ada di Jombang, tapi bisa aja karena alat buktinya banyak di Surabaya, bisa aja sidangnya di pengadilan negeri Surabaya. Saya tidak tahu apakah nanti diundang sebagai ahli di pengadilan negeri karena di BAP saya diundang untuk memberikan keterangan ahli. Biasanya kalau memberikan keterangan ahli di BAP ada 2 kemungkinan, saya juga akan hadir di pengadilan atau cukup keterangan saya yang di BAP itu dibacakan di pengadilan oleh jaksa sebagai keterangan ahli. Dan tentu saja ulas kasus tentang anak Kiai Jombang ini belum selesai, ya. Saya akan terus mengawalnya pada proses persidangan. Nanti akan ada ulas. Jadi pasal berapa yang akan dipakai oleh jaksa untuk mendakwa anak Kiai Jombang, apakah pasal 285, 294 juga dipakai atau ada pasal lain yang dipergunakan oleh jaksa untuk melakukan dakwaan. Nanti saya akan ulas. Jadi pasal apapun yang dipakai jaksa, saya akan mengulasnya sehingga sahabat-sahabat hukum pidana bisa mendapatkan update terhadap analisa hukum pidana terhadap kasus MSAT. Ya, sahabat hukum pidana, seberapa penting sebetulnya kasus ini? Ya, begini ya. Dan kenapa saya juga terlibat menceburkan diri dalam kasus ini? Yang pertama, itu pelakunya itu adalah orang kuat ya. Pelaku kekerasan seksual yang memiliki posisi kuat, apakah posisi ekonomi, posisi sosial atau kekuasaan, itu biasanya sulit untuk dicekok, dijangkau oleh hukum. Karena itu, dan korbannya adalah dari lapis ekonomi bawah, ya, dari masyarakat pada umumnya. Jadi relasinya cukup jauh. Karena itu saya membackup kasus ini. Karena korban dengan pelaku memiliki relasi sosial, ekonomi yang cukup tinggi. Nah, sehingga kita perlu mengawal kasus ini, ya, sehingga tidak masuk angin atau korban malah menjadi dikorbankan lagi, tidak dinaikkan kasus ini. Itu yang pertama alasan saya. Yang kedua, ya ini kan kasus kekerasan seksual kepada perempuan ya.
Sehingga yang dilakukan oleh dan terjadi di dalam sebuah lembaga keagamaan yang dianggap suci. Korbannya santriwati, di mana orang tua menitipkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan, bukan hanya pendidikan agama, tapi pendidikan yang bisa menjamin masa depannya. Di dalam menjadi korban kebuasan seksual oleh seseorang. Dan mungkin juga ada aktor-aktor lain yang mengetahui peristiwa tersebut, tetapi tidak mau melaporkannya ke polisi. Nah, ini juga menjadi keprihatinan saya. Terjadi di sebuah lembaga pendidikan agama, yang harusnya mereka mendapatkan asupan moral, asupan pengetahuan, asupan etika perilaku, malah mereka jadi korban. Nah, ini membuat saya emosi dan terlibat dalam penanganan kasus ini. Yang ketiga, saya dapat informasi dari teman-teman aktivis di Jawa Timur. Ini kelihatannya penegak hukum tidak serius dalam menangani kasus ini. Mulai dari ke Polres Jombang waktu itu, Polda Jawa Timur, hingga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak serius. Sehingga, ya karena ketidakseriusan itu menurut laporan dari teman-teman, makanya saya juga terlibat dalam penanganan kasus ini. Apalagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mensupport saya untuk terus bersuara dalam penanganan kasus ini. Karena itu perjuangan ini tentu masih kita tunggu prosesnya di pengadilan. Saya juga sempat menyatakan kepada Mas Beki tersangka, Anda nggak perlu khawatir datang ke pengadilan, karena disitulah Anda bisa menceritakan apapun. Kalaupun itu fitnah, Anda ceritakan kalau itu fitnah. Tentu Anda harus menyatakan bukti. Jadi tidak perlu bersembunyi, hadapin aja. Karena itulah proses yang fair, yang adil, di mana jaksa menuntut Anda dengan dugaan perkosaan dan pencabulan. Anda menyatakan, enggak pernah saya melakukan itu. Meskipun Anda juga harus buktikan itu kalau memang tidak melakukan itu. Saksi korban akan berbicara di pengadilan bahwa mereka menjadi korban Anda. Nah, nanti hakim yang akan menilai semuanya secara objektif berdasarkan alat bukti, sehingga kebenaran material ditemukan di pengadilan. Demikian sahabat hukum pidana, ya, ulas kasus tentang anak Kiai Jombang yang sudah ditangkap. Jangan lupa untuk subscribe, ya, dan share juga jika konten video ini memberikan manfaat bagi Anda dan mungkin juga memberikan manfaat bagi teman-teman Anda. Sampai ketemu dan salam hukum pidana.